3 pekan setelah kepergian Melita Sidaputar, ada pesan penting dari arwahnya yang kini sudah bersama-sama kakak kembarnya, Melisa Sidaputar. Pesan khusus untuk Pendeta Glenn untuk melupakannya, karena ia sudah tenang di sisi Tuhan. Di alam sana, Melisa juga bahagia melihat kekasihnya itu. Setiap hari masih datang ke pusarannya. Tapi, yang ia inginkan, Glenn bisa mengikhlaskannya. Pesan yang sama juga disampaikan Melita kepada orang tua dan kakaknya yang masih sangat kehilangan. Lalu benarkah Melita akan segera menemui Pendeta Glenn karena kekasihnya itu ingin bertemu dalam mimpi? Bagaimana dengan kisah menakjubkan jasad Melisa yang masih utuh saat dibongkar dan dipindahkan bersebelahan dengan Melita? Bagaimana Pak Ustadz menjelaskan hal tersebut? Setelah 3 pekan kepergian Melita Sidaputar pada 8 April 2024, ada pesan mengharukan dari arwahnya yang sudah tenang di sisi ilahi. Pesan itu disampaikan kepada keluarga, kakak, serta kekasihnya yang masih sangat berduka. Seorang ahli spiritual mengungkapkan bahwa ada pesan khusus untuk Pendeta Glenn yang setiap hari masih mendatangi pusaranya. Pesan agar melupakan, untuk kemudian tidak perlu bersedih lagi karena dirinya sudah tenang. Kepada orang tua dan sang kakak, Melita juga menyampaikan pesan untuk mengikhlaskan kepergiannya. Sebab saat ini ia sudah bahagia bertemu dengan saudara kembarnya, Melisa Sidaputar. Pertemuan kembali Melisa dan Melita di alam kelanggengan memberi ketenangan karena sebagai saudara kembar, mereka seperti tidak ingin terlalu lama dipisahkan. Melisa meninggal pada 8 Desember 2020, sedang Melita menyusul 8 April 2024. Lalu benarkah Melisa sengaja menunggu sang adik sehingga saat makamnya di TPU Pedurinan dibongkar untuk dipindahkan, jasadnya masih utuh? Apa saja pesan Melita kepada orang-orang yang ditinggalkan, terutama orang tua dan kekasihnya? Benarkah Pendeta Glenn juga ingin bertemu dalam mimpi? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Tiga pekan setelah wafatnya Melita Sidaputar pada 8 April 2024, ternyata masih banyak meninggalkan kisah. Bukan hanya kenangan kebaikannya, tapi juga rasa duka yang belum bisa dihapus dari hati orang-orang yang mencintai. Tapi seorang ahli spiritual membaca, setelah 3 pekan Melita sudah tenang di sisi Tuhan, apalagi ia juga telah berkumpul dengan Melisa Sidaputar, saudara kembarnya. Sebagai anak kembar, Melisa dan Melita memang tidak ingin dipisahkan. Naluri mereka untuk selalu bersama-sama juga dapat dibaca dari tanggal kelahiran dan kepergian mereka, yang ternyata sama-sama tanggal 8. Jadi sesuatu yang namanya kembar itu biasanya punya intuisi yang mirip, berdekatan. Sifat bawaannya, kemudian sesuatu yang berasal pada tubuhnya itu punya kemiripan. Kalau misalnya si kembar satunya merasa kesel, si kembar satunya kadang-kadang tanpa sebuah sebab yang jelas kesel. Kalau satunya tiba-tiba merasa pusing, juga merasa pusing. Jadi kalau dikatakan saat mereka meninggal ya tentu kembali kepada alam ruh. Kalau kita bicara alam ruh kan di sana mereka ya tentu kembali kepada awalnya, kembali pada aslinya. Kalau saya lihat sih di sana sih ya namanya berkumpul kembali tentu ada kesenangan, ada kebahagiaan tersendiri.
masih nggak sadar ini nyata aja sih. Karena kayak masih berpikir bener ya udah nggak ada gitu-gitu. Setelah kembali ke sisi Tuhan kemudian berkumpul dengan Melisa, kini Melita sudah merasa tenang. Kepada orang-orang yang ditinggalkan, ia berpesan agar tidak lagi mencemaskannya. Lewat telisik mata batinnya, ahli spiritual mendapatkan pandangan bahwa Melita ingin berpesan untuk mengikhlaskannya. Kepada orang tua, kakak, serta kekasihnya, diminta untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Ya, kalau ke arah pesan ya tentu diberikan gambaran supaya yang ditinggalkan lebih sabar, lebih kuat, tidak usah terlalu berpikir menjadi beban lah, jangan sampai menjadi beban, supaya mereka bisa tetap baik-baik saja, sehat, sejahtera, tidak sakit, seperti itu. Hal yang baik-baik, jadi lebih pada menjaga sesuatu yang baik tetap baik, yang tidak baik jangan sampai terjadi sehingga semuanya berjalan lancar. Kondisinya ya sama-sama saling nguatin sih masih. Mama juga kalau dibilang masih sedih pasti masih sedih. Tapi ya kami masih ya bersama-sama lah, masih saling nguatin. Agak sedikit bingung adalah biasanya kan kalau datang ke rumah untuk ketemu ya. Tapi belakangan ini kalau datang ke sana cuma ngobrol sama mama, sama abang-abang, dan lihat banyak fotonya dari sana gitu. Jadi memang sedikit masih kayak bingung aja gitu, nggak ada. Kepergian Melita Sidaputar sungguh membuat banyak orang kehilangan. Selain keluarga dan para sahabat, ada pendeta Glenn yang seperti sangat menderita karena rasa kehilangan. Apalagi mereka sudah merancang pernikahan meski rencana tersebut belum resmi dibicarakan bersama keluarga besar. Oleh sebab dorongan rasa kehilangan serta rindu yang mendalam, sampai saat ini, pendeta Glenn masih sering datang ke pusara Melita. Ia masih berpikir bahwa wanita yang dicintainya itu belum pergi. Kembali lagi, setelah uji darah itu kan berkaitan dengan ikatan yang selama ini terjalin ya. Ya tentu pesannya ya sama, lebih menguatkan hati, menguatkan jiwa, biar bisa merelakan, biar bisa melepaskan, supaya bisa menemukan hidupnya yang baru, supaya bisa menjalani kehidupan yang lain, supaya bisa menerima keadaan yang terjadi, jangan sampai berlarut-larut kesedihannya panjang. Saya masih beberapa kali sering random ke sana pagi-pagi sih untuk ngecek dan ngurus beberapa administrasi di sana. Ya perasaannya pasti masih sedikit sedih lah ya. Makanya itu masih berpikir kayak apakah ini real, nyata atau enggak. Karena saya bingung aja pagi-pagi mau ngapain, jadi seringkali saya masih ke sana pagi-pagi. Masih sering mendatangi pusara sang kekasih, pendeta Glenn seperti belum bisa melupakan Melita. Ia juga masih sering merasa bahwa kenyataan yang dialami kelewat berat, sehingga tidak percaya Melita sudah tiada. Pada saat-saat tertentu, Glenn sangat ingin bisa bertemu Melita dalam mimpi. Ya kalau mungkin dari diri pribadi ya kepengen aja ya ketemu, lihat lagi sosoknya. Tapi ya alangkah baiknya untuk buka dulu kali mungkin. Kalau itu terjadinya itu karena keinginan yang luar biasa dari yang hidup, sehingga itu menciptakan energi, dan energi tadi menembus area-area yang tidak sewajarnya. Jadi perwujudan yang muncul dari kekasihnya tersebut, dari si wanitanya itu bisa dari apa saja. Yang memang yang bagus dari wujud aslinya itu yang lebih benar. Mengikhlaskan adalah pesan utama yang ingin disampaikan Melita dari alam sana. Tidak hanya untuk keluarga, tapi juga sang kekasih yang terpaksa harus ditinggalkan. Kehilangan sosok yang sangat disayangi memang tidak ada yang bisa menggantikan. Tapi menangisi terus-menerus juga bukan sesuatu yang baik, karena bisa memberatkan mereka yang sudah di alam keabadian. Jadi
lebih pada bagaimana mengikhlaskan, menerima sesuatu, menjalani sesuatu yang baru tanpa dia, sehingga tidak mengganggu dalam kehidupannya, sehingga mendapatkan sesuatu untuk membahagiakan semua pihak. Ya, jadi buat keluarganya, buat kekasihnya, jadi seperti yang disampaikan pesan dari almarhum, tentu kita bisa lebih siap menjalani hidup, tidak terlalu berpikir, jangan terlalu sedih, kesedihan, kemudian bisa menerima keadaan lah, jalani hidup apa adanya supaya tidak sampai sakit. Saya mau ngungkapin sesuatu, pasti saya tahu Melita nggak akan pernah dengar. Cuma saat saya ngungkapin itu, saya ngungkapinnya ke Tuhan, karena saya merasa kami belum sempat say goodbye, kami belum sempat ucapkan saling berpisah. Jadi saya sampaikan itu ke Tuhan. Saya bilang saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tahu Melita nggak bisa dengar saya, tapi Tuhan dengar saya. Akhirnya saya ungkapin sama Tuhan. Saya bilang saya terima kasih sama kenal sama Melita. Saya mengasihi, saya merindukan, dan akan selalu saya ingat. Dengan cara saya akan terus ada buat keluarga. Saya tahu hidup saya masih terus berlanjut. Tuhan masih punya rancangan yang harus saya jalanin. Jadi mungkin kita secara fisik kami udah nggak bisa ketemu lagi. Wafatnya Melita Sidaputar pada 8 April 2024 memang masih meninggalkan banyak kisah. Ia menyusul kakak kembarnya Melisa Sidaputar yang meninggal 8 Desember 2020. Dan seperti menunggu sang adik, jasad Melisa masih utuh, meski sudah dikubur lebih dari 3 tahun. Lalu, seperti apa kesaksian penjaga makam Melisa? Benarkah selain masih utuh, jasad juga tidak mengeluarkan aroma apapun? Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Barangkali benar, kepergian Melita Sidaputar diantar banyak cerita menakjubkan. Salah satunya adalah jasad Melisa Sidaputar yang masih utuh saat makamnya dibongkar untuk dipindahkan. Melisa dan Melita adalah saudara kembar yang bagai tak terpisahkan. Melisa meninggal 4 tahun lebih dulu, baru Melita menyusul 8 April 2024 lalu. Kisah jasad Melisa yang masih utuh seolah sengaja menunggu sang adik untuk sama-sama kembali ke alam keabadian. Kini, bukan hanya jiwa mereka yang bersatu, jasadnya pun dipusarakan berdampingan di San Diego Hill, Karawang, Jawa Barat. Sebelum dibawa ke San Diego, banyak cerita menakjubkan pada jasad Melisa. Hal ini dikisahkan Pak Kamal, penjaga makam yang ikut menyaksikan pembongkaran makamnya di TPU Pedurenan. Alhamdulillah, saya sudah kembali lagi di makamnya bukannya Melisa Sidaputar. Banyak sekali pertanyaan, cukup saya jawab. Yang pertama, prosesnya lama nggak Pak Kamal? Prosesnya 1 jam. Posisi wajah mukanya masih utuh. Saya nggak mengada-ngada, masih utuh persis. Yang rusak cuma jari ini aja. Semuanya masih utuh. Itu aja sih. Dan make upnya pun itu masih ada. Itu luar biasa. Jenazahnya atau almarhum mendiangnya Neng Melisa, wajahnya masih utuh. Kita bicara wajah ya. Bicara wajah Neng Melisa itu masih utuh. Posisinya nggak berubah gitu. Dan yang saya bilang benar-benar make upnya pun masih nampak
seperti alis, seperti istilahnya bibirnya itu masih nampak. Iya, itu yang saya bilang istilahnya keajaiban. Bukan bicara masalah formalin, enggak. Bukan masalah bicara petinya bagus, enggak. Ini yang kita katakan harus kita yakinin keajaiban. Karena kesaksian saya di situ bukan saya pribadi. Tukang galinya ada, salah satu dari perwakilan keluarga, walaupun bukan intinya juga menyaksikan, itu lebih 20 orang pada saat itu melihat. Itu jadi kekuatan lah buat keluarga, penghiburan buat keluarga. Bahwa saya lihat juga beberapa di berita bahwa banyak orang yang bilang itu adalah mujizat. Jadi ya itu kami syukurin, itu yang kami ya jadi penghiburan lah buat keluarga pasti dan buat kami juga. Sebagai penjaga makam, Pak Kamal dibuat takjub lahir batin. Sebab ia baru pertama kali ini menemukan jasad yang benar-benar utuh, meski sudah dikubur lebih dari 3 tahun. Selama beberapa kali ikut membongkar makam, Pak Kamal tak pernah menemukan keajaiban seperti ini. Apalagi, selain masih utuh, jasad yang sudah terendam air juga tidak mengeluarkan aroma apapun. Padahal biasanya, jasad-jasad lain sudah rusak. Nah, kalau ini baru pertama kali saya mengikuti pembongkaran seperti ini baru pertama kali, bahkan lebih dari 7 kali pun nggak seperti ini. Tuh, yang lain biasanya udah mohon maaf rusak, kadang-kadang udah aromanya juga bau. Nah, kebetulan yang Melisa aromanya itu nggak ada aroma, wangi nggak, bau pun nggak, biasa airnya yang tergenang di bawah pun sama. Itu biasa, nggak ada aroma sedikit pun. Itu yang saya bilang luar biasa seperti itu. Nah, kalau baju nggak ada yang rusak. Kalau baju bener-bener nggak ada yang rusak. Cuman kotor, ya kotor. Karena kerendam air juga dia. Dia posisi kita di atas itu, dia di atas air. Bahasa orang kampung itu ngapung, ngambang. Lalu seperti apa pandangan Pak Ustadz soal jasad yang masih utuh? Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Opininya adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Arya Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Kisah jasad Melisa Sidabutar yang masih utuh memberi ketakjuban massal. Banyak yang menganggap sebagai mukjizat, sementara yang lain menyebutnya sebagai sebuah keajaiban. Tapi menurut seorang ahli agama, jasad utuh merupakan sinyal kebaikan. Paling tidak, semasa hidupnya, banyak budi baik yang diperbuat, sehingga energi positif mampu membuat jasadnya terjaga dari kerusakan. Orang ini menandakan dari orang yang baik, isyhad, dan kita menyaksikan bahwasanya beliau adalah meninggal dalam keadaan kebaikan. Artinya ini berita yang sangat memberikan kemanfaatan, nasihat buat kita semua. Bahwasanya almarhumah ini meninggalkan suatu kebaikan. Kenapa jasadnya bisa utuh? Ini menandakan orang ini adalah orang baik. Ada amalan, mungkin amalannya dia memperhatikan kedua orang tuanya ketika seorang manusia meninggal dunia, karena kebaikan yang berada selama hidup ini membawa keberkahan ya, dengan mayitnya. Ini merupakan sesuatu nilai yang sangat besar bagi almarhumah. Pas digali jasadnya itu utuh, nah, berarti ini kebaikan-kebaikan.
Gelaran Silet Awards 2024 semakin dekat. Banyak yang menunggu siapa saja artis yang bakal membawa pulang trofi kebanggaan ini setelah nominasi diumumkan, termasuk nominasi kategori sinetron tersilet. Lantas, sinetron apa yang akan terpilih tahun ini? Mungkinkah Top Masih Ngojek? Atau Tukang Bubur Pengen Naik Haji? Atau malah Cinta Tanpa Karena? Atau sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah? Atau Cinta Berakhir Bahagia? Ayo segera vote nominasi favorit kamu di Silet Awards 2024, di mana kamu bisa vote melalui Instagram @officialrcti dan aplikasi RCTI Plus. Dan wajib follow Instagram @officialrcti. Oke pemirsa Silet, jangan lupa untuk terus voting sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji di ajang Silet Award. Bisa di vote di RCTI Plus atau di Instagramnya Official RCTI. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Silet Awards adalah segera hanya di RCTI. Melita Sidaputar sudah 3 pekan menghadap Tuhan, tapi kepergiannya masih meninggalkan banyak cerita, termasuk kerinduan yang sangat dalam yang diresapi keluarga hingga kekasihnya. Tapi dari alam sana, Melita yang sudah berkumpul dengan Melisa mengirimkan pesan agar kepergiannya diikhlaskan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.